3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Bansosku, Destroyer, akan mempresentasikan tugas besar KPL. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Tangguh Laksana, lalu ada Ghazali bin Astiar Solihin, Fatur Rahman Kosasi, Dede Rahmat Fitriansah, dan Muhammad Rizky Firdaus. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang deskripsi aplikasi, GitHub, desain pattern, teknik konstruksi, dan GUI dan print and circuit code. Selanjutnya, deskripsi aplikasi. Aplikasi Bansosku ini merupakan aplikasi untuk membantu masyarakat mendaftarkan Bansos. Di Bansosku, masyarakat dapat membuat akun sesuai dengan nick mereka. Mereka juga bisa mencari info atau berita Bansos melalui dashboard Bansosku. Jadi aplikasi ini akan memonitoring Bansos gitu. Mereka juga bisa mengetahui atau memantau apakah request Bansos mereka itu diterima atau tidak. Selanjutnya, untuk version control kita menggunakan GitHub. Dan kita membuat dua aplikasi di sini. Yang pertama adalah aplikasi Bansos tersebut. Yang kedua adalah aplikasi API-nya. Selanjutnya, pada GitHub aplikasi Bansosku, kita memiliki branch-nya masing-masing. Jadi setiap anggota kelompok kami memiliki branch masing-masing untuk pengerjaannya. Selanjutnya, nah untuk desain pattern-nya seperti ini. Jadi kita membagi atau mengklasifikasi file-file sesuai dengan kebutuhannya, seperti model, page, dan resource itu kita pisahkan sesuai dengan jadi mereka memiliki package-nya masing-masing. Selanjutnya, untuk teknik konstruksi, saya Tangguh menerapkan API dan runtime configuration, lalu Dede menerapkan library dan automata, selanjutnya Gaza, automata dan runtime configuration, lalu ada Fatur, API generic, dan Rizky generic dan library. Selanjutnya kita akan melakukan demo. Saya akan menjelaskan API yang saya kerjakan dulu. Jadi di aplikasi API ini ada controller, interface, model, dan repository. Di interface kita mendeklarasikan metode-metode atau function-function yang akan ada di repository-nya. Coba dibuka repository-nya, Dek. Maaf. Nah, di repository-nya akan melakukan implement terhadap interface yang sudah kita buat di package interface. Dan service atau repository ini yang kita buat di sini akan digunakan di controller yang sudah kita siapkan. Misal out controller itu akan menggunakan out repository. Nah, kita melakukan dependency injection di sini. Jadi kita bisa langsung menggunakan repository-nya tanpa harus membuat membuat inisiasi objek baru gitu. Karena kita sudah mengaturnya di program.cs. Coba dibuka program.cs. Nah, pada program.cs seperti ini, kita udah mengaturnya seperti ini. Jadi udah dibuat objeknya di sini, singleton. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan GUI yang saya buat, yaitu saya membuat GUI login. Nah, ini GUI-nya seperti ini tampilannya. Untuk backend-nya sendiri, saya menerapkan clean code di sini dengan membuat penamaan variabelnya itu mudah dimengerti dan function-functionnya juga mudah dimengerti seperti register click, button register click atau password dan lain-lain. Jadi di sini juga saya memberikan beberapa komentar untuk menjelaskan ini tuh ngapain gitu. Nah, dan untuk secure code-nya sendiri, saya melakukan if else untuk pengecekan nick itu dan password itu harus ada gitu, equals, jadi required gitu, jadi tidak boleh kosong. Jadi ada if else-nya di sini dan ada try case juga. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede. Selanjutnya di sini saya mengerjakan register page. Di register page tersebut saya menerapkan teknik pemanggilan library yang telah saya buat. Yang di sini merupakan underscore IP, ini merupakan nama library yang telah saya buat. Selanjutnya saya mungkin akan mendemokan register dari dari page ini. Mungkin saya jelaskan dulu clean code yang telah saya bikin. Pertama ada naming convention, ini penamaan variabel dan penamaan metode yang sesuai dengan fungsinya, dan indentation space untuk spasi antar metode, dan ada komen-komen yang telah saya berikan untuk menjelaskan secara singkat apa kegunaan dari metode tersebut. Nah, di secure code saya menerapkan pengecekan inputan seperti inputannya itu null atau empty. Terus ada pengecekan nicknya itu valid atau tidak. Dari pemanggilan metode nick valid di perkondisian. Jadi di metode isNick valid tuh
nick valid itu harus panjangnya itu 16 dan ada pengecekan is password strong. Bila passwordnya itu kuat, maka passwordnya itu harus lebih dari 8 dan ada yang huruf besar dan huruf kecil. Selanjutnya saya akan mendemokan cara register. Register berhasil, selanjutnya kita login. Setelah login, saya juga membuat homepage. Di homepage tersebut saya menerapkan metode automata state base, yang dimana automata state base tersebut berguna untuk perpindahan antar page ketika diklik oleh pengguna. Ini contohnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur. Oke, di sini saya membuat di bagian homepage Bansos. Di page Bansos, saya menggunakan dua teknik, yaitu generik dan juga API. Yang generik, di bagian mana itu di bagian list Bansos model. Ini bertujuan untuk apa? Untuk menyediakan suatu pendekatan yang dapat digunakan secara luas dalam berbagai konteks. Di bagian ini juga, saya menerapkan clean code. Yang pertama itu ada naming convention. Sebagai contoh itu ada di inisialisasi API, load data, get API key, dan group scroll. Dan untuk white space-nya diberikan penataan baris yang sesuai dan jelas agar mudah dalam pembacaannya. Kemudian ada variabel, atribut, dan deklarasi. Ini contohnya seperti underscore API, dan juga selanjutnya ada komen. Nah, komen ini bertujuan untuk penjelasan dari kode-kode tersebut. Di sini juga saya menerapkan secure code yang ada pada metode get API key. Nah, di metode ini bertanggung jawab untuk mendapatkan kunci API dari sumber yang aman. Dan untuk saat ini implementasinya hanya mengembalikan string API key-ku. Lalu di sini saya akan mendemokan untuk menambahkan Bansos. Pertama kita akan ke API, menuju metode add Bansos, lalu menambahkan namanya PKH, menambahkan tanggal, menambahkan deskripsinya. Kita akan menambahkan image-nya. Dan menggunakan link URL. Lalu di-execute. Nah, nanti di bagian homepage Bansos akan muncul Bansos baru, yaitu PKH. Oke, mungkin itu dari saya. Boleh dilanjut kepada Rizky. Terima kasih Fatur. Untuk selanjutnya yang ini pada tracker. Seperti ini tampilan GUI-nya. Lalu untuk pengimplementasian kodenya sendiri, pada line 16 dan 17 itu ada library. Lalu pada line 32 itu ada generic. Lalu untuk clean code sudah menggunakan variabel yang sesuai dengan nama metode yang sesuai dengan kegunaannya. Untuk jarak antar metode sudah berjarak 1 baris. Dan pada tiap metode ada komennya untuk menjelaskan metode apa tersebut. Lalu untuk secure code sendiri ada pada 3 baris terakhir. Yang pertama untuk memvalidasi input, yang kedua untuk menghindari serangan SQL injection, dan yang ketiga untuk menghindari serangan cross-site scripting. Lalu untuk demo itunya tracker, di add Bansos user, yang pertama itu ID penggunanya, yang kedua Bansos ID yang sudah sama Fatur tadi, dan yang statusnya lacak. Lalu ketika halamannya di refresh,
maka akan muncul data yang kalian masukkan tadi. Sekian dari saya serahkan kepada Gaiza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan page pengaturan dan page data. Page pengaturan ini saya menerapkan teknik automata. Di sini saya menerapkan teknik mata auto state basis dan runtime configurance. Nah, di pengaturan ini saya menerapkan teknik automata state basis. Teknik tersebut digunakan untuk perpindahan page. Lalu pada page data saya menerapkan teknik runtime configurance karena di page tersebut melakukan update data yang memerlukan ID akun yang sedang login yang disimpan di runtime configurance. Lalu di sini saya juga sudah menerapkan clean code dan secure code. Nah, clean code-nya ini penamaan variabel sudah diubah agar mudah dipahami. Lalu sudah terdapat komen di setiap fungsinya. Lalu di secure code-nya ini yang pertama yaitu terdapat pada line 43 sampai 44, di mana di sini terdapat pengecekan inputan 0 atau empty. Lalu selanjutnya yaitu terdapat di line 52, di mana di sini terdapat pengecekan nick valid yang memanggil metode nick valid sebagai kondisi. Metode nick valid tersebut terdapat persyaratan untuk nick yaitu 16 digit. Lalu selanjutnya yaitu terdapat pada line 56, di mana terdapat pengecekan password strong yang berisikan pemanggilan metode password strong. Di metode tersebut terdapat persyaratan password yang harus lebih dari 8 digit dan harus mengandung huruf kapital dan huruf kecil. Sekian dari saya kembalikan ke Dede. Saya kembalikan ke Tangguh. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.